Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih karuniakan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat di dalam bentuk kesehatan, di dalam bentuk kemampuan untuk mengawali hari kita hari ini dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin dan kita senantiasa di dalam perlindungan, di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan membacakan karya dari almarhum Buya Hamka, yaitunya Tafsir Al-Azhar Juz 1 Surah Al-Baqarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulun min hazihil ummati yahudiyun wala nasraniyun la yu'minu bi illa dakhalan nar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang diriku ada dalam genggaman tangannya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seorang pun dari umat sekarang ini Yahudi dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia ke dalam neraka. Dengan hadis ini jelaslah bahwa kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup sekalian Nabi, Khatimil Anbiya, membawa Al-Quran sebagai penutup sekalian wahyu, bahwa kesatuan umat manusia dengan kesatuan ajaran Allah telah digenap dan disempurnakan. Dan kedatangan Islam bukanlah sebagai musuh dari Yahudi dan tidak dari Nasrani, melainkan melanjutkan ajaran yang belum selesai. Maka orang yang mengaku beriman kepada Allah pasti tidak menolak kedatangan Nabi dan Rasul penutup itu, dan tidak pula menolak wahyu yang dia bawa. Yahudi dan Nasrani sudah sepatutnya terlebih dahulu percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila keterangan tentang diri beliau telah mereka terima, dan dengan demikian mereka namanya telah benar-benar menyerah atau muslim kepada Allah. Kalau keterangan telah sampai tetapi mereka menolak juga, niscaya nerakalah tempat mereka kelak. Sebab iman mereka kepada Allah tidak sempurna, mereka menolak kebenaran seorang dari Nabi Allah. Janganlah orang mengira bahwa ancaman masuk neraka itu suatu paksaan di dunia ini, karena itu adalah bergantung kepada kepercayaan. Dan neraka bukanlah lubang-lubang api yang disediakan di dunia ini bagi siapa yang tidak mau masuk Islam, sebagaimana disediakan oleh Zinwas, raja Yahudi di Yaman Selatan, yang memaksa penduduk Najran memeluk agama Yahudi padahal mereka telah memegang agama Tauhid. Lalu digalikan lubang atau ukhdud dan diunggunkan api di dalamnya, lalu dibakar orang-orang yang ingkar itu sampai 20.000 orang banyaknya. Neraka adalah ancaman di hari akhirat esok karena menolak kebenaran. Agama Islam telah berkembang luas selama 14 abad, tetapi pihak kepala gereja-gereja Yahudi dan Nasrani sendiri berusaha besar-besaran menghambat perhatian pemeluknya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam, membuat berbagai kata bohong lalu dinamai ilmiah, sehingga terjadilah batas jurang yang dalam di antara mereka dan Islam, dan selalu menganggap bahwa Islam itu musuhnya, padahal Islam selalu membahasakan mereka dengan hormat, yaitu ahlul kitab, pemegang kitab-kitab suci.
dan kedatangan mereka senantiasa ditunggu bukan dengan paksaan, sebagaimana kelak akan dijelaskan di dalam ayat 256 surah Al-Baqarah ini, permulaan juz 3, melainkan dengan pikiran jernih dan akal yang terbuka. Dengan sebab itu pula Bani Israel dengan rentetan ayat-ayat ini tidak terlepas dari seruan dakwah agar mereka berfikir. Dan ingatlah tak kala telah kami ambil perjanjian dengan kamu dan telah kami angkatkan gunung di atas kamu, peganglah apa yang telah kami berikan kepada kamu dengan sungguh-sungguh. Pangkal ayat 63. Diperingatkan lagi janji yang telah diikat di antara mereka dan Tuhan, bahawa mereka akan beriman kepada Allah yang tunggal, tidak mempersekutukan dan tidak membuat berhala, hormat kepada kedua ibu bapa, jangan berzina dan mencuri. Lalu diangkatkan gunung ke atas kepala mereka. Setengah ahli tafsir mengatakan bahawa benar-benar gunung itu diangkat, tetapi setengah penafsiran lagi menolak penafsiran demikian, karena Allah Maha Kuasa berbuat demikian dan itu tidak mustahil bagi Allah. Namun yang begitu adalah berisi paksaan. Tentu saja paksaan begitu akan hilang bekasnya kalau gunung itu tidak terangkat lagi. Tetapi ayat yang lain, yaitu ayat 170 dari surah Al-A'raf, surah ke-7, memberikan kejelasan apa arti gunung diangkat di atas mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is nataqanal jabala fawqahum ka'annahu zullatun wa zannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah tak kala kami angkat gunung itu di atas mereka seakan-akan suatu penudung, dan mereka sangka bahwa dia akan jatuh ke atas mereka. Ambillah apa yang kami datangkan kamu, dan ingatlah apa yang ada padanya, supaya kamu terpelihara. Surah Al-A'raf ayat 171. Ayat ini telah menafsirkan ayat yang tengah kita perkatakan ini, yaitu bahwa mereka berdiam di dekat gunung yang tinggi yang selalu mereka lihat seakan-akan menudungi mereka, dan sewaktu-waktu rasa-rasa akan jatuh juga menimpa mereka. Mungkin dari gunung itu selalulah menguat asap, tandanya dia berapi, menjadi peringatan kepada mereka. Demikian pun kepada kita umat manusia yang tinggal di lereng-lereng gunung Merapi, bahwa ancaman Allah selalu ada. Sebab itu peganglah agama yang didatangkan Allah dengan teguh. Ketahuilah bahwa alam ini selalu mempunyai rahasia-rahasia dan pesawat yang setiap waktu dapat menghancurkan manusia. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang terjadi pada alam kita sekarang ini, jauh-jauh hari almarhum Buya Hamka telah membicarakan di dalam tafsirnya ini. Ya, alam ini punya rahasia. Kita melihat hari hujan deras, banjir di mana-mana, longsor sudah merenggut sekian nyawa. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan jatuhnya pesawat yang telah menewaskan sekian orang. Nah, ini rahasia-rahasia alam. Dan kemudian penyakit yang tidak berhenti, malah semakin menjadi-jadi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ujung ayat 63. Dan ingatlah kamu apa yang ada di dalamnya, yaitu syariat yang tersebut di dalam kitab Taurat itu, supaya kamu semuanya takwa, yakni terpelihara dari bahaya. Pendeknya, asal betul-betul kamu pegang isi Taurat, pastilah tidak akan ada selisihmu dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ada di dalam kitab Taurat itu disempurnakan oleh kitab yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan yang terjadi pada hari ini, kemurniannya sudah melenceng jauh, sehingga mereka telah jauh daripada tauhid, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Peganglah apa yang kami berikan kepadamu itu dengan sungguh-sungguh, dengan bersemangat dan dengan hati-hati. Jangan sebagai penggenggam bara panas, terasa hangat dilepaskan.
Ini buat orang Yahudi, tapi buat kita orang Islam juga seperti ini. Banyak orang kini kok serupa menganggap baru aja beragamu. Kalau sanang aja baci, kalau rasa pai hanya lepehan, rasa angge hanya lepehan. Pegang benar-benar dari hati sanubari, jangan hanya pegangan mulut. Ingat baik-baik apa yang tertulis di dalamnya. Jangan hanya mengaku beragama, padahal isi agama tidak diamalkan. Dengan demikian barulah ada faedahnya beragama. Barulah mereka akan menjadi orang-orang yang terpelihara atau orang-orang yang takwa. Ayat ini bagi kaum muslimin yang telah 14 abad lamanya berjarak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dapatlah diambil bandingan. Jangan kita sebagai Bani Israel di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwakan diri pengikut Musa, tetapi isi kitab Musa tidak dipegang sungguh-sungguh. Ada janji dengan Allah, tetapi janji itu tidak ditepati. Bukankah kita pun pernah jatuh hina sehingga tanah air kaum muslimin dijajah oleh bangsa lain karena tidak lagi memegang isi Al-Quran dengan sungguh-sungguh, sehingga ada orang yang lancang menuduh bahwa kemunduran hidup kita adalah karena kita masih saja memegang agama kita. Padahal setelah dia tidak kita pegang sungguh-sungguh lagi, baru kita jatuh hina. Karena agama tidak dipegang lagi dengan sungguh-sungguh, tidak diamalkan lagi dengan sungguh-sungguh, maka kehinaan akan jatuh. Ayat ini dilanjutkan kepada Bani Israel. Kemudian kamu pun berpaling sesudah itu. Pangkal ayat 64. Janjimu dengan Allah telah kamu lupakan. Kesungguhan telah kamu ganti dengan main-main. Agama hanya menjadi permainan mulut, tidak berurat ke hati. Maka kalau bukanlah karena karunia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, sesungguhnya telah jadilah kamu dari orang-orang yang merugi. Ujung ayat 64. Belas kasihan dan karunia Allah lah yang menyebabkan kamu masih ada sekarang, masih ada anak cucu yang akan melanjutkan keturunan. Kalau tidak, sudah lamalah kamu hancur. Maka selama kamu sebagai anak cucu masih ada, keadaan yang telah hancur karena kesia-siaan nenek moyangmu itu masih dapat kamu perbaiki, yaitu dengan mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah berjalan terus, undang-undang Allah berlaku terus buat umat manusia. Di saat kini kaum Bani Israel itu telah dapat mendirikan kembali kerajaan di tengah-tengah tanah Arab. Di Palestina yang telah dipunyai oleh orang Islam sejak 1400 tahun dan beratus-ratus tahun sebelum itu telah dikuasai negeri itu oleh orang Romawi dan Yunani. Sudah lebih dari 2000 tahun tidak lagi orang Yahudi mempunyai negeri itu. Tetapi dengan uang dan pengaruh mereka menguasai pendapat dunia untuk tidak mengakui negeri Islam itu. 7 negara Arab, hanya satu yang tidak resmi negara Islam, yaitu negara Lebanon. Ketujuh negara Islam itu kalah berperang dengan mereka tahun 1948 dan langsung juga negeri Israel berdiri. Tagak negeri Israel. Dan kini ekonomi dunia rata-rata dikuasai oleh Yahudi. Maka setelah ditanyai kepada Presiden negeri Mesir ketika itu Republik Arab Persatuan Gamal Abdel Nasser, apa sebab 7 negara Arab dapat kalah oleh satu negara Israel? Nasser menjawab, kami kalah ialah karena kami pecah jadi 7 sedangkan mereka hanya 1. Ini sejarahnya, Bu. Sejarah bagaimana negeri Israel berdiri. Pada tahun 1948, peperangan hebat di antara orang Islam, Arab dan Yahudi itu yang menyebabkan kekalahan Arab. Negara-negara Arab baru 7 buah. Kemudian tengah buku tafsir Al-Asar ini masih dalam cetakan yang pertama, Juni 1967. Negara Arab tidak lagi 7 tetapi telah menjadi 13 tahun 67. Kalau kini mana negara Arab banyak, ya, Bu? Perlu kita pelajari bara banyak pecahan negara Arab pada hari ini. Waktu itu sekali lagi Israel mengadakan serbuan besar-besaran sehingga dalam 6 hari saja lumpuhlah kekuatan Arab Islam, hancur segenap kekuatannya.
Beratus buah pesawat terbang kepunyaan Republik Arab Mesir dihancurkan sebelum naik ke udara. Belum pernah negeri-negeri Arab khususnya dan umat Islam umumnya menderita kekalahan sebesar ini, walaupun dibandingkan dengan masuknya tentara kaum salib dari Eropah sampai dapat mendirikan kerajaan Palestina Kristen selama 92 tahun 10 abad yang lalu. Maka dikaji oranglah apa sebab demikian. Setengah orang mengatakan karena persenjataan Israel lebih lengkap dan lebih modern. Setengah orang mengatakan bahwa bantuan dari negara-negara barat terlalu besar kepada Israel, sedangkan Republik Arab Mesir sangat mengharapkan bantuan Rusia. Tetapi di saat datangnya penyerangan besar Israel itu, tidak datang bantuan Rusia itu. Setengahnya mengatakan bahwa Amerika dan Rusia menasihati Republik Arab Mesir agar jangan menyerang lebih dahulu. Kalau sudah diserang baru membalas. Tetapi Israel lah yang memang menyerang lebih dahulu, sedangkan pihak Arab telah taat kepada anjuran Rusia dan Amerika itu. Akan tetapi segala analisis itu tidaklah kena-mengena akan menjadi sebab musabab kekalahan. Kalau dikatakan persenjataan Israel lebih lengkap, senjata Republik Arab Mesir tidak kurang lengkapnya. Kalau bukan lengkap persenjataan Mesir, tentu Presiden Gamal Abdel Nasser dan trompet-trompetnya di radio tidak akan berani mengatakan bahwa kalau mereka telah menyerang Israel pagi-pagi, sore harinya mereka sudah menduduki Tel Aviv. Kalau dikatakan bahwa orang Yahudi Israel itu lebih cerdas dan pintar, sejarah dunia sejak zaman Romawi sampai zaman Arab menunjukkan bahwa bangsa yang lebih cerdas kerap kali dapat dikalahkan oleh yang masih belum cerdas. Bangsa Jerman yang waktu itu masih biadab telah dapat mengalahkan Romawi. Bangsa Arab yang dikatakan belum cerdas waktu itu telah dapat menaklukkan kerajaan Romawi dan Persia. Sebab yang utama bukan itu. Yang terang ialah karena orang Arab khususnya dan Islam umumnya telah lama meninggalkan senjata batin yang bersumber dari kekuatannya. Orang-orang Arab yang berperang menangkis serangan Israel atau ingin merebut Palestina sebelum 1967 itu tidak lagi menyebut-nyebut Islam. Islam telah mereka tukar dengan nasionalisme jahiliyah atau sosialisme ilmiah ala Marx. Bagaimana akan menang orang Arab yang sumber kekuatannya ialah iman, lalu meninggalkan iman itu? Malahan barang siapa yang masih mempertahankan ideologi Islam dituduh reaksioner. Nama Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan pembangun dari bangsa Arab telah lama ditinggalkan, lalu ditonjolkan nama Karl Marx, seorang Yahudi. Jadi untuk melawan Yahudi, mereka buangkan pemimpin mereka sendiri dan mereka kemukakan pemimpin Yahudi. Dalam pada itu kesatuan akidah kaum muslimin telah dikocar-kacirkan oleh ideologi-ideologi lain, terutama mementingkan bangsa sendiri. Sehingga dengan tidak bertimbang rasa, di Indonesia sendiri di saat orang Arab bersedih karena kekalahan, negara Republik Indonesia yang penduduknya 90% pemeluk Islam tidaklah mengirimkan utusan pemerintah buat mengobat hati negara-negara itu, tetapi mengundang Kaisar Haile Selassie, seorang kaisar Kristen yang berjuang dengan gigihnya menghapuskan Islam dari negaranya. Ahli-ahli pikir Islam modern telah sampai kepada kesimpulannya bahwa bangsa Palestina dan tanah suci Baitul Maqdis tidaklah akan dapat diambil kembali dari rampasan Yahudi atau Zionis sebelum orang Arab khususnya dan orang-orang Islam seluruh dunia umumnya mengembalikan pangkalan pikirannya kepada Islam. Sebab baik Yahudi dengan Zionisnya maupun negara-negara kapitalis dengan Kristianismenya yang membantu dengan moral dan material berdirinya negara Israel itu, keduanya bergabung jadi satu melanjutkan perang salib secara modern, bukan untuk menantang Arab karena dia Arab, melainkan menentang Arab karena dia Islam. Nah, jadi inilah Bapak dan Ibu sejarah yang ada di dalam pembahasan almarhum Buya Hamka ini. Kalau kita renung-renungkan, inilah yang barangkali terjadi pada hari ini. Bagaimana kekuatan-kekuatan modern saling bersatu padu untuk menghancurkan, untuk melemahkan keyakinan Islam. Dengan kita terus mengikuti majelis-majelis, dengan kita terus menambah pemahaman-pemahaman kita melalui kajian-kajian,
Semoga Allah semakin kuatkan keyakinan kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah, tali yang tidak akan pernah goyah, tali yang tidak akan pernah putus. Bagaimana kita bersandar hanya kepada Allah, bagaimana kita hanya yakin kepada Allah, Allah yang merubah suasana dan keadaan. Mudah saja bagi Allah. Bagaimana Allah dengan mudah menghancurkan sebuah pesawat, bagaimana Allah dengan mudah menghancurkan ekonomi, bagaimana dengan mudah Allah menghancurkan hiruk pikuk, sebagaimana Allah kemarin menghentikan. Bagaimana di tahun pergantian tahun kemarin kita melihat hampir di seluruh dunia pergantian tahun boleh dikatakan sepi dari keramaian. Ini mudah saja bagi Allah. Dan pada hari ini kita melihat bagaimana dengan mudahnya Allah meluluhlantakkan suatu negeri, suatu kampung sehingga terbenam oleh lumpur, ya, menewaskan sekian puluh orang. Bahkan mudah saja bagi Allah sebagaimana terjadi di negeri kita ini beberapa tahun yang lalu. Itu ratusan ribu orang hanya dalam sekejap saja dihilangkan oleh Allah. Jadi Bapak dan Ibu hadirin dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Marilah kita sama-sama untuk terus memperdalam, menambah keyakinan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, memperbanyak amal-amal kita di tengah malam, kita menangis memohon kepada Allah untuk keadaan seluruh alam ini. Kita tidak pelit di dalam berdoa hanya untuk diri dan keluarga, tapi bagaimana kita berdoa untuk umat seluruh alam agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, di akhir majelis ini kita doakan orang tua kita agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya sebagian daripada taman-taman surga, diberikan kesejukan, diberikan kelapangan, diberikan cahaya di dalam kegelapannya. Kemudian diampuni dosa ahli keluarga kita, diampuni dosa sanak famili kita, tetangga kita, orang kampung kita, diampuni dosa umat seluruh alam. Dan nantinya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, banyak maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.